Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana Alfaya, STB 18233 kelas H Informatika. Di sini saya akan menjelaskan jawaban final saya untuk mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, nomor 1, buatlah suatu graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Oke, di sini kita telah melihat ada matriks 5 kali 5 yaitu A, B, C, D, E. Lalu untuk membuat gambar graf ketetanggaan, kita membutuhkan yang pertama yaitu simpul. Di sini kita lihat bahwa ini adalah matriks 5 kali 5 dan berarti di sini kita akan memiliki 5 simpul. Lalu untuk menentukan sisinya, kita akan melihat dari isi matriks, yang dimana jika isi matriks tersebut 1, maka simpul itu terhubung. Seperti ini, A dia terhubung dengan B karena dia memiliki isi matriks yaitu 1, begitupun dengan A dengan E memiliki isi matriks 1. Dari isi matriks ini kita akan mendapatkan graf seperti ini. Lalu setelah graf ini telah terbentuk, kita diminta untuk menentukan sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton. Yang dimana di sini saya tidak melihat bentuk sirkuit Euler, yang dimana sirkuit Euler itu lintasan tertutup yang melewati sisi sebanyak 1 kali. Lalu untuk di sini untuk sirkuit Hamilton yaitu dia adalah lintasan tertutup yang melewati titik atau simpul sebanyak 1 kali. Lalu di sini saya melihat sisi sirkuit Hamilton yang dimana di sini yaitu dia mulai dari C, lalu ke D, lalu ke A, lalu ke simpul E, lalu ke simpul B, lalu dia kembali lagi ke simpul C. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 2 yaitu bagian A, apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Lalu bagian B yaitu buatlah sebuah graf yang isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Oke, untuk nomor 2 bagian A, kita tahu bahwa graf planar yaitu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan. Di sini kita melihat gambar graf nomor 1, dia tidak memiliki sisi yang saling berpotongan, yang berarti graf pada nomor 1 ini merupakan graf planar. Lalu bagian B yaitu kita tahu bahwa graf isomorfik yaitu dua buah graf yang sama tetapi secara geometri berbeda. Kita diminta untuk membuat graf yang isomorfik dengan graf pada nomor 1. Di sini saya telah membuat graf yang bentuknya berbeda, namun dia memiliki bentuk derajat yang sama. Kita lihat di contohnya seperti bagian simpul E. Di sini dia memiliki derajat yaitu 2, yaitu B dan A. Di sini kita lihat bahwa dia juga gambar soal nomor 1. Simpul E terhubung dengan simpul B dan simpul A, yang berarti dia memiliki 2 derajat. Lalu untuk simpul B, dia memiliki 3 derajat. Di sini kita lihat di gambar nomor 1, dia memiliki simpul B memiliki 3 derajat juga. Begitupun yang lainnya. Lalu untuk nomor 3 yaitu gunakan algoritma pewarnaan graf Wells-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Di sini adalah graf pada nomor 1. Lalu kita diminta untuk memberi pewarnaan Wells. Yang pertama-tama di sini kita melihat ada 3 field yaitu simpul, derajat, dan warna. Untuk menentukan pewarnaan, yang pertama-tama kita mau mengurutkan simpul ini dari berapa jumlah derajat yang terbesar sampai yang terkecil. Yang pertama-tama yaitu simpul B. Di sini dia memiliki 3 derajat. Lalu simpul D dia memiliki 3 derajat.
lalu simpul A dia memiliki 2 derajat, lalu simpul C dia memiliki 2 derajat yaitu simpul D dan simpul B yang saling terhubung. Lalu simpul E dia memiliki 2 derajat. Lalu untuk pewarnaan di sini, dimana untuk di simpul B saya memberinya warna merah. Namun untuk pewarnaan kita tidak boleh memberi warna yang sama pada sisi yang saling terhubung. Seperti simpul B ini, B ke E tidak boleh, di simpul E tidak boleh berwarna merah, lalu di simpul C tidak boleh berwarna merah, dan simpul D tidak boleh berwarna merah. Lalu di sini simpul B dan simpul A tidak saling terhubung, yang berarti simpul A ini boleh saya memberi warna merah. Boleh saya memberi warna merah karena dia tidak terhubung dengan simpul B. Lalu simpul D saya memberi warna biru. Lalu di sini simpul D terhubung ke simpul B, simpul A dan simpul C, namun tidak terhubung dengan simpul E, yang berarti saya bisa memberi warna biru untuk simpul E karena dia tidak saling terhubung. Lalu untuk simpul C saya harus memberi warna berbeda karena dia sendiri. Jadi di sini saya memberi warna hijau. Maka dari ini kita dapat menentukan bilangan kromatiknya dengan kita mendapatkan 3 warna yang berbeda untuk 5 simpul, yaitu warna merah, biru, dan hijau. Atau bilangan kromatiknya adalah 3, yang dimana dia terdapat 3 warna. Untuk nomor 4, kita gunakan algoritma Prim dan Krustal untuk menentukan pohon penentang minimum dari graf berbobot berikut ini. Oke, di sini kita memiliki graf berbobot, yang dimana yang pertama kita akan menggunakan algoritma Prim untuk menentukan pohon penentang minimum. Untuk menggunakan algoritma Prim, kita memiliki langkah-langkah. Yang pertama, kita akan memulai dari bobot yang terkecil dan memiliki sisi yang saling terhubung. Yang pertama saya memilih AB, di mana di sini dia memiliki bobot 1. Lalu yang kedua yaitu AE, di sini dia memiliki bobot 1 dan dia terhubung sisinya. Lalu yang ketiga yaitu BC, di mana dia memiliki bobot 2, lalu dia terhubung di sini. Lalu berikutnya yang keempat yaitu CD, yang dimana di sini dia memiliki bobot 1, lalu dia terhubung di sini, di sisi sini. Lalu yang kelima yaitu DH, yang dimana dia terhubung di sini dan memiliki bobot 1. Lalu berikutnya yaitu BH, memiliki bobot 2, dimana dia terhubung di sini. Lalu yang ketujuh yaitu EF, dia memiliki bobot 2. EF yaitu ini, di sini dia memiliki bobot 2. Lalu lihat yang ketujuh, yang ke-8 yaitu EI. Di sini dia memiliki bobot 2 dan di sini dia masih saling terhubung sisinya. Lalu yang ke-9 yaitu AM. Di sini AM dia memiliki bobot 2. Lalu berikutnya 10, angka ke-10 yaitu DP. Di sini DP dia memiliki bobot kedua, di mana di sini dia masih saling terhubung. Lalu yang ke-11 yaitu MN, dia memiliki bobot 2. Dia masih sisinya masih saling terhubung. Lalu berikutnya 12 yaitu NO, di mana dia memiliki bobot 2. Di sini NO. Lalu berikutnya yaitu 13 yaitu DP. LP memiliki bobot 2. Di sini dia memiliki bobot 2 dan dia sisinya terhubung. Lalu yang ke-14 yaitu IJ, yang dimana dia memiliki bobot 3. Di sini dia memiliki bobot 3 dan dia masih saling terhubung. Lalu yang ke-15 yaitu LK. Di
sini LK. Dia memiliki bobot 3 dan dia masih terhubung. Lalu di sini kita mengetahui bahwa di sini kita tidak boleh membentuk sirkuit baru. Makanya ada bobot yang mana dia memiliki bobot, namun saya tidak hubungkan, seperti contohnya FG ini dia memiliki bobot 3, namun saya tidak menghubungkannya di sini karena ketika kita menghubungkan ini dia akan saling terhubung. Dia akan membuat sirkuit baru. Oke, dari langkah-langkah ini kita menemukan bobot pohon merentang minimumnya adalah dia memiliki 15 garis. Dia memiliki 15 garis dan terdapat 28 bobot. Lalu berikutnya yaitu algoritma Kruskal. Untuk algoritma Kruskal, kita menentukannya dari bobot terkecil ke bobot yang terbesar. Yang pertama saya memilih AB, yang dimana di sini bobotnya yang paling terkecil dari semua bobot di dalam graf berbobot ini. Lalu yang kedua yaitu AE, di mana di sini dia memiliki bobot 1. Lalu CD, untuk algoritma Kruskal dia garisnya boleh tidak saling terhubung atau dia terputus, seperti ini contohnya. CD bobotnya 1. Lalu berikutnya yaitu DH, di sini DH bobotnya 1. Lalu BR 2, BC di sini 2. Lalu berikutnya yang keenam yaitu EF, di sini EF yang memiliki bobot kedua. Di sini kita untuk bobot 1 dia telah habis, maka kita lanjut ke bobot kedua. Lalu berikutnya yang ketujuh yaitu GH. GH di sini dia memiliki bobot 2. Lalu EI di sini dia memiliki bobot 2. Lalu angka ke-9 yaitu MN memiliki bobot 2. MN di sini dia terputus namun dia memiliki bobot 2. Lalu 10 yaitu N0 dia memiliki bobot 2 di sini. Lalu berikutnya yang ke-11, angka 11 yaitu LP, di sini LP dia memiliki bobot 2. Lalu berikutnya yaitu 12 AM. AM di sini dia memiliki bobot 2. Lalu berikutnya 8 TP, dia memiliki bobot 2. Lalu 14 LK, dia memiliki bobot 3. Di sini kita telah masuk ke bobot 3 karena di bobot 2 ini tidak ada, telah habis. Dan ada yang ditolak karena jika dia digambar dia akan membentuk sebuah sirkuit. Lalu sini LK tadi sudah. Lalu berikutnya yang ke-15 yaitu IJ. IJ di sini dia memiliki bobot 3 di sini. Lalu dari hasil penggambaran ini bobot pohon merentang minimumnya adalah dia memiliki 15 garis dan memiliki 28 bobot, yang dimana dia memiliki hasil bobot yang sama dengan metode algoritma PIN, namun dia memiliki proses yang berbeda. Berikut adalah penjelasan saya tentang tugas final mata kuliah Matematika Diskrit. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.